Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Sari. Di sini saya akan menjelaskan isi resume saya tentang sejarah intelektual. Bab 1 yaitu munculnya sejarah intelektual dalam buku Free in the Mind of Man karya Billy Billington yang berisi uraian pengembalikan dahsyatnya revolusi-revolusi kepada semangat ideologi atau nilai-nilai yang memberi inspirasi serta membentuk pola sikap radikal yang penuh dedikasi terhadap suatu ide. Dengan itu, sejarah intelektual adalah sejarah yang mempelajari etos, jiwa, ide, atau nilai-nilai yang mempengaruhi kehidupan manusia atau masyarakat sejak zaman dahulu hingga sekarang. Ideologi menjadi dasar bagi perubahan. Sejarah intelektual dalam bahasa Sartono Kertodirejo adalah mengungkapkan latar belakang sosio-kultural para pemikir agar bisa mengekspresikan faktor-faktor sosial kultural yang mempengaruhi pandangan histori lebih condong ke suatu relativisme dalam menghadapi berbagai ideologi serta doktrin-doktrinnya. Yang kedua yaitu ideologi berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu ideios yang artinya gagasan atau konsep dan logos artinya ilmu. Secara umum pengertian ideologi adalah suatu ide, gagasan, keyakinan dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Secara arti luas, ideologi adalah pedoman normatif yang digunakan oleh seluruh kelompok sebagai dasar cita-cita, nilai dasar dan keyakinan yang dijunjung tinggi. Kata ideologi diciptakan oleh Destur de Trech pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Tujuan utama ideologi adalah menawarkan perubahan melalui proses normatif. Selanjutnya bab 2 yaitu membahas tentang feodalisme dan ideologi tradisional. Feodalisme adalah suatu sistem politik dan militer yang merupakan dasar bagi pemerintah lokal, keadilan dan pembuatan undang-undang, pembentukan angkatan perang, dan seluruh kekuasaan eksekutif di berbagai negara. Raja dianggap sebagai tuan tanah besar atau overlord yang memiliki tanah luas dalam wilayah kerajaannya. Asal-usul tentang feodal dapat dilacak pada keadaan abad ke-5 yang kacau akibat jatuhnya Romawi Barat. Feodalisme di Eropa muncul sejak abad ke-7 dan 8 pada saat tampilnya Karl Martel yang memberikan tanah pinjam kepada para bangsawan dan prajurit yang menahan serangan orang Islam bangsa Maor pada 732 Masehi. Suku-suku Norman atau Viking, Saracen dan Mongol merusak tatanan Eropa sehingga penguasa lokal menjadi bebas pemerintahan pusat. Mereka mendirikan pemerintahan sendiri dan memiliki tentara sendiri. Setiap lord dan bangsa mengambil alih pemerintahan dan militer untuk membangun pemerintahan itu sendiri. Dalam situasi ini feodalisme berkembang pesat. Ideologi tradisional dapat disamakan dengan ideologi negara kerajaan seperti zaman Sriwijaya, Majapahit, Bali ataupun Surakarta. Surakarta Adiningrat contohnya Puputan Kulungkung yang terjadi 28 April 1908 silam. Menurut Wirawan, Puputan Kulungkung salah satu bentuk perlawanan rakyat Bali menentang kolonialisme Belanda. Kepemimpinan dalam masyarakat tradisional. Masalah kepemimpinan di masyarakat modern adalah rumit dibandingkan dengan masyarakat tradisional yang memiliki referensiasi lebih sedikit. Dalam masyarakat tradisional, kepemimpinan berasal dari struktur sosial berdasarkan kelahiran, kekayaan, dan status dengan kekuasaan di tangan raja, bangsawan, dan aristokrasi. Mereka membentuk kelas pemerintah dan memiliki kekuasaan dalam administrasi pemerintahan dan militer. Rakyat umumnya dianggap sebagai
non-faktor politik, dan bersikap pasif. 2. Prinsip kekuasaan raja. Apabila kita melihat prinsip kekuasaan yang mendasari kedudukan raja, terdapat sistem tribalisme, patrimonialisme, dan depotisme. Sistem ini mengarah pada hubungan patron-client dalam kerajaan yang lebih besar. Pegawai adalah orang upahan yang upahan, sehingga kekuasaan terpusat pada raja. Konsep kepemimpinan Jawa. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, termasuk kebudayaan Jawa yang unik. Di Jawa Tengah, wayang adalah salah satu bentuk kebudayaan yang penting. Pementasan wayang dilakukan pada perayaan tertentu dan sering kali menyampaikan kritik sosial. Konsep kekuasaan Jawa yang pertama yaitu keagungan binantaraan. Yang kedua, ideologi pemimpinan Jawa. Bab 3 yaitu perkembangan pemikiran modern. Menurut pemikiran John Locke 1632 hingga 1704, dan Locke adalah filsuf yang mengumpulkan ide-ide dasar konstitusi demokratis berpengaruh pada tokoh-tokoh Republik Amerika dan gerakan pembahasan Perancis. Lahir tahun 1632 di Inggris, Locke belajar di Universitas Oxford dan terampil di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan dan kedokteran. Bukunya yang terkenal An Essay Concerning Human Understanding membahas pengetahuan manusia, namun pengaruh politiknya lebih besar, terutama dalam Letter Concerning Tolerance, di mana ia mendorong toleransi beragama termasuk untuk golongan non-Kristen. Yang kedua, pemikiran Montesquieu pada tahun 1689 hingga 1755. Karya Montesquieu seperti The Spirit des Laws membahas pembaharuan dalam politik dan bentuk pemerintahan yang tepat, yaitu monarki konstitusional, dengan catatan bahwa warga harus memiliki pendidikan yang memadai. Ia juga mengembangkan konsep trias politika yang memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Terus pemikiran Voltaire 1694 hingga 1778. Nama lengkapnya adalah Francois Marie Raud dan lebih dikenal dengan nama penanya Voltaire. Ia lahir pada 1694 di Prancis. Dari keluarga menengah dan ayahnya seorang ahli ilmu hukum. Ia percaya pada kebebasan beragama dan menentang dogma agama, menganggap organisasi agama sebagai penipuan. Voltaire tidak percaya pada kelebihan gelar keningratan Prancis dan menolak kekuasaan berdasarkan garis keturunan. Ia mendukung ilmu pengetahuan dan pandangan empiris serta berperan penting dalam mengubah pendapat umum sebagai revolusi Prancis. Terus pemikiran menurut Jean-Jacques Rousseau memberikan pada tahun 1712 hingga 1778 memberikan kontribusi signifikan dalam pemikiran politik dalam pendidikan. Dalam karyanya Banyak Kontrak Sosial, ia mengusulkan bahwa individu harus menyerahkan hak-hak mereka kepada komunitas untuk mencapai kebebasan dan kesetaraan yang lebih besar. Ia juga menekankan pentingnya kembali ke keadaan alamiah, di mana kebudayaan dianggap merusak sifat asli manusia. Bab 4 yaitu ideologi modern. Yang pertama, liberalisme.
Liberalisme merupakan suatu paham yang menghadapi adanya suatu kebebasan individu dalam segala bidang, baik bidang politik, ekonomi maupun agama. Lahirnya liberalisme di Eropa pada abad ke-18. Liberalisme muncul sebagai respon terhadap dominasi gereja dan monarki absolut, mengedepankan hak-hak sipil dan pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat. Yang kedua yaitu kapitalisme. Menurut sejarahnya perkembangan sebagai suatu pembagian dari gerakan besar individualisme. Kapitalisme berkembang di Inggris sekitar abad ke-18 yang menjalar ke Eropa dan Amerika, akhirnya melanda ke seluruh dunia. Imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang berarti memerintah, kemudian berubah menjadi hak memerintah, terjadi perubahan lagi menjadi hak memerintah, terjadi perubahan lagi menjadi daerah, di mana kekuasaan memerintah itu dilakukan dengan ini, maka imperium selalu dihubungkan dengan kekuasaan dunia. Salah satu pengertian imperialisme menurut The Parkermon mengatakan jika imperialisme merupakan nafsu suatu bangsa untuk mendapatkan koloni-koloni karena dorongan idealisme dan avanturisme. Selanjutnya yaitu bab 5 yang membahas tentang perkembangan ideologi modern. Yang pertama, nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nation Inggris dan nate Belanda yang berarti bangsa. Salah satu tokoh ahli pengertian nasionalisme Kon 1986 mengatakan bahwa nasionalisme merupakan suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Nasionalisme muncul pertama kali di Eropa pada abad ke-18. Terbentuknya negara kebangsaan yang dilatar belakangi oleh faktor objektif, salah satunya bahasa. Demokrasi merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi yaitu prinsip politika yang membagi 3 kekuasaan politik negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Selanjutnya yaitu sosialisme. Sosialisme muncul pada abad 17, pertama kali dipakai pada tahun 1827 dalam suatu majalah perkoperasian. Salah satu pengertian sosialisme menurut para ahli, Tuku Mairudi mengatakan bahwa sosialisme merupakan paham yang beranggapan bahwa kepentingan sosial bahwa sosialisme sudah ada sejak lama, yaitu sejak peradaban Romawi. Barat sosialisme sudah tersetua peradaban Barat. Komunisme awal mengandung 2 pengertian, yaitu ada hubungannya dengan komuna. Kedua, komunis menunjukkan hak memiliki komunisme. Pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam Manifesto Komunis pada tahun 1848. Maxim yang menjadi dasar komunisme tekanan penting kepemilikan kolektif atas alat produksi untuk menghapus skala sosial. Setelah kematian Marx, Lenin mengembangkan ide-ide menjadi Marxisme Leninisme yang diimplementasikan secara praktis di Rusia. Fasisme adalah ideologi politik yang muncul pada awal abad ke-20, ditandai dengan ultranasionalisme, totalitarisme, dan pemerintahan oleh elit. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Benito Mussolini pada tahun 1919. Bab selanjutnya yaitu bab 6, peradaban Barat dan
Peradaban Barat dan Timur. Peradaban Barat tidak hanya tentang kemajuan material, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai kerohanian dan moral, yaitu yang tinggi. Peradaban berhubungan erat dengan negara, di mana peradaban adalah isi dan negara adalah wadahnya. Terus peradaban Barat menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Eropa, Amerika, dan Australia. Dalam menghadapi berbagai isu, umat Islam selalu memberikan tanggapan sejarah menunjukkan bahwa Islam telah berkontribusi besar terhadap peradaban manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sering dihubungkan dengan peradaban Barat sebenarnya terpisah dari peradaban itu sendiri. Teknologi hanyalah alat, dan nilai atau muatannya tergantung pada pengguna. Teknologi dapat berbahaya jika dipegang oleh pihak yang salah. Yang kedua yaitu peradaban Timur. Peradaban tertua di dunia timur sekitar 4000 sebelum Masehi. Dalam peradaban ini telah ditemukan banyak kemajuan. Salah satu contoh ilmu matematika pertama kali ditemukan di negeri ini. Selanjutnya muncul handasa dan astronomi. Terdapat 3 aliran kebudayaan timur, yaitu Konfusianisme, suatu humanisme dengan tujuan mencapai kesejahteraan manusia; Buddhisme, suatu jawaban terhadap persoalan penderitaan manusia; dan Islam. Ketiga aliran ini telah mempengaruhi seluruh Asia lebih dari 2000 tahun. Ketiganya ini juga mengilhami sistem pendidikan, seni, dan sastra. Bab 7 yaitu perkembangan iptek dan pengaruhnya. Pengembangan iptek. Peradaban bangsa dan masyarakat dunia di mana masa depan sudah memahami dan disadari akan berhadapan dengan situasi serba kompleks dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. 4 nilai luhur penggunaan iptek nasional yaitu visionari. Pembangunan iptek memberikan solusi strategi dan jangka panjang. Accountable, penerapan iptek harus dapat dipertanggungjawabkan. Inovatif, asal kata dari innovar yang artinya temuan baru yang bermanfaat. Ekselensi, seluruh tahapan pembangunan iptek mulai dari fase inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan implikasi pada bangsa harus baik. Dampak perkembangan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek di samping bermanfaat untuk memajukan hidup manusia juga memberikan dampak negatif. Salah satu dampak perkembangan iptek, teknologi yang akan diterapkan hendaknya betul-betul dapat mencegah timbulnya permasalahan di tempat itu. Kedua, dampak perkembangan iptek di era globalisasi. Yang pertama, dampak positif perkembangan iptek memberikan berbagai kemudahan, mempermudah, meluaskan berbagai informasi, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Dampak negatif perkembangan iptek mempengaruhi pola pikir, hilangnya budaya tradisional, banyak menimbulkan berbagai kekuasaan. Dampak perkembangan iptek terhadap kehidupan manusia dan sistem pendidikan. Teknopan adalah cara rasional untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan manusia, membantu untuk hidup lebih baik dan lebih mudah. Perkembangan teknologi muncul saat individu menggunakan alat dan akal untuk menyelesaikan masalah. Teknologi telah menggantikan pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik dengan mesin otomatis, meningkatkan sistem kerja dengan robot. Dalam mengembangkan kurikulum penting untuk sesuai dengan kebutuhan, dan kurikulum harus dapat menyelesaikan masalah tertentu tanpa menjadi masalah itu sendiri. Pengembangan kurikulum perlu analisis dan mencari solusi inovatif. Peserta didik harus dilengkapi kemampuan untuk menghadapi perubahan masa depan yang penuh tantangan, termasuk dalam teknologi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.